Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yamrut Merah D5, SE MSI, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Fatmala, NIM 2020121178, kelas akuntansi 2D. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus kebobolan data cermati.com. Kasusnya yaitu sebagai berikut. Data pengguna perusahaan teknologi finansial atau fintech agregator cermati dibobol para peretas atau hacker. Peretas membobol 2,9 juta data pengguna cermati yang berupa informasi nama lengkap, email, alamat, nomor ponsel, rekening, pekerjaan, NIK, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, hingga nama ibu kandung. Data tersebut dijual oleh hacker seharga 2.200 USD atau sekitar 32 juta. Co-founder Cermati Andi Kosnandar mengakui data pengguna bocor setelah mendeteksi adanya akses masuk yang tidak sah ke platform. Perusahaan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta ahli keamanan langsung menginvestigasi, kemudian menghapus akses tidak sah itu di platform untuk mengamankan data pengguna. Selanjutnya, untuk menganalisis kasus tersebut dengan panduan-panduan sebagai berikut. 1. Termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. 2. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tentang perundang-undang yang berlaku di Indonesia? 3. Menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Yang pertama yaitu, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Dalam kasus tersebut, termasuk ke dalam dimensi moral kualitas sistem, karena kualitas sistem merupakan standar kualitas yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Kualitas data sistem harus dipenuhi sehingga bisa menghindari kesalahan dari sistem untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan atau kerugian dalam bisnis. Adanya kasus tersebut, Cermati.com mengalami kebobolan data para pengguna seperti nama lengkap, NIK, NPWP, email, password, alamat, nomor HP, pendapatan, rekening, pekerjaan, hingga nama ibu kandung, yang mana standar kualitas sistem harus dipenuhi tidak dapat melindungi data para pengguna Cermati.com. Oleh karena itu, data-data tersebut mudah dibobol oleh para hacker. Yang kedua yaitu, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tentang perundang-undang yang berlaku di Indonesia? Peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kasus di atas adalah dapat melindungi hak korban atau para pengguna. Di Indonesia telah memberlakukan pasal tentang penyalahgunaan data seperti kasus Cermati.com. Berdasarkan pasal 14 ayat 5 PP 71 tahun 2020, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan, serta sesuai PP 71 tahun 2019 pasal 31 PSE wajib memberikan ganti rugi kepada individu yang mengalami kerugian langsung akibat data kebocoran. Selain bertanggung jawab kepada data pemilik atau korban, pihak Cermati.com juga bertanggung jawab kepada pemerintah selaku regulator. Yang terakhir, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan?
Menurut saya, harus berhati-hati lagi. Meningkatkan kualitas sistem pada pengamanan data para pengguna. Berikan data kepada pihak yang tepat. Dan juga menjaga keamanan supaya akun-akun ilegal tidak dapat mengakses aplikasi maupun data para pengguna. Dan apabila muncul hal-hal yang mencurigakan dapat langsung diatasi. Yang terakhir, lakukan double checking saat melakukan apapun. Periksa perizinan akses aplikasi dan baca syarat dan ketentuan aplikasi. Begitulah materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.